kita masuk pada soal nomor 5 ya, soal terakhir tentang fotolistrik. Tahun lalu juga soalnya fotolistrik. Nah, tahun ini tahun 2019 tentang fotolistrik juga. Apakah tahun 2020 tentang fotolistrik? Who knows ya. Bisa saja mungkin soalnya tentang yang lain. Tapi tetap harus kalian persiapkan ya materi-materi lain di terkait fisika modern ini. Oke. Diketahui bahwa fungsi kerja atom natrium adalah 2,3 elektron volt ya. Nah, itu artinya apa fungsi kerjanya? Artinya bahwasanya ini adalah energi minimum nantinya atau kerja yang digunakan untuk mengeksitasi elektron dari atom natriumnya ya. Nah, kita gambarkan lagi ya. Jadi kita punya di sini suatu logam yang terdiri dari atom natrium gitu ya, natrium. Oke. Dia punya fungsi kerja 2,35 elektron volt ya. Nah, kita punya suatu gelombang elektromagnetik ya. Di mana panjang gelombangnya berapa? Panjang gelombangnya adalah 342 nanometer ya. Oke, ini otomatis nanti ketika dia sebelum menumbuk natrium ini, otomatis si foton mempunyai energi. Paham? Dia kan ketika bergerak dia punya energi. Nah, kita cari dulu ya, karena tadi ini yang berapa energi foton. Solusinya adalah A ya. Energi fotonnya itu sama dengan Hf ya, di mana H itu adalah konstanta Planck ya. Saya punya Hc per lambda. Karena yang diketahui hanya lambda, maka saya dapatkan hanya adalah 6,63 kali 10 pangkat minus 34 ya, C nya 3 kali 10 pangkat 8 dan lambdanya adalah berapa lambdanya? 342 nanometer ya. Oke, atau 300 berapa tadi? 42 ya kali 10 pangkat minus 9. Maka nanti kalian dapatkan hasilnya adalah, ingat ini tadi satuannya masih dalam bentuk ya, hanya ini ada masih dalam joule, maka nanti hasilmu energinya adalah dalam bentuk joule. Hasilnya adalah 5,82 kali 10 pangkat minus 19 joule. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat, karena nanti di sini dalam bentuk elektron volt untuk di C-nya, maka perlu kita substitusi ini ke dalam bentuk elektron volt. Tadi saya punya EF sama dengan 5,82 kali 10 pangkat minus 19 joule, itu kita ubah ke dalam bentuk elektron volt, berarti per 1,6 ya kali 10 pangkat minus 19. Maka kita punya sama dengan hasilnya, ini elektron volt nantinya ya. Ini oke, 19 hasilnya adalah 3,64 elektron volt. Nah, ini adalah energi fotonnya. Boleh dalam bentuk joule, boleh dalam bentuk elektron volt. Oke. Nah, perhatikan. Ketika tadi elektron atau energi yang dibawa oleh foton tadi mengenai permukaan logam yang berisi natrium tadi, maka ya, karena melebihi tadi ya ambang batasnya, maka dia akan tereksitasi. Maka elektron yang ada di dalam ini, elektron yang ada di sini, maka dia akan keluar elektron. Ya. Nah, pertanyaannya, berapa energi kinetik maksimum elektron setelah terlepas ini? Berapakah energi kinetiknya? Energi kinetiknya berapa? Ya. Nah, kita bisa gunakan hubungan ya. Berarti energi foton itu sama dengan energi kinetik plus fungsi kerjanya ya. Jadi ini adalah energi fotonnya ya. Maka atau kita buat seperti ini, energi kinetik setelah tumbukan itu sama dengan energi foton dikurang fungsi kerjanya. Maka kita dapatkan di sini energi fotonnya adalah 3, fungsi kerjanya tadi berapa ya? Ya, di sini. Kenapa tadi penting kita ubah ke dalam bentuk elektron volt? Karena di sini fungsi kerjanya sudah dalam bentuk elektron volt.
Ya, maka ya udah kita pakai 3,64 dikurang 2,35 ya, elektron volt, hasilnya adalah 1,29 elektron volt ya. Ini adalah B. Nah, sekarang kita lihat C. Saya buat di mana nih? Saya buat di sini deh ya. C. Apakah yang terjadi jika foton dengan panjang gelombang yang sama menumbuk elektron pada atom Fe, di mana atom Fe mempunyai fungsi kerja 4,31 elektron volt, ya? Maka apa yang terjadi kira-kira? Nah, di sini butuh analisa dari kalian. Nah, apa yang terjadi ya kira-kira ya? Apakah akan tereksitasi? Apakah elektron akan tereksitasi? Perhatikan. Fungsi kerja ya, fungsi kerja itu tadi apa? Adalah batas atau fungsi di mana si elektron bisa bergerak atau tereksitasi keluar dari logamnya atau dari atomnya. Paham? Saya ulang ya. Begini, fungsi kerja itu adalah ya nilai ambang atau nilai batas di mana nantinya si elektron itu bisa tereksitasi atau tidak. Jika energi yang datang ya melebihi fungsi kerja, maka dia akan ada yang tereksitasi nih. Jika energi yang datang lebih besar dari fungsi kerjanya, di sini energi yang datang, energi foton ada 3,64, fungsi kerjanya adalah 2,35, maka akan ada tereksitasi. Nah, perhatikan, jika panjang gelombang yang sama menumbuk, itu artinya energi fotonnya tetap ya, karena sumbernya kita buat tetap, menumbuk elektron pada atom Fe. Ini tadi berapa? Energi foton adalah 3,64, sedangkan fungsi kerjanya di sini yang Fe adalah 4,31. Maka itu artinya apa? Maka ini lebih kecil ya. Maka energi datangnya itu akan, energi foton lebih kecil daripada fungsi kerja. Itu artinya apa? Artinya, ini artinya adalah tidak ada no eksitasi ya, no eksitasi, maka tidak akan ada eksitasi ya. Jadi bagaimana caranya agar terjadi eksitasi? Artinya bahwasanya panjang gelombangnya harus kita ubah sehingga nanti bisa melebihi dari fungsi kerjanya ya. Jadi jawaban dari C itu adalah analisis dari kalian. Analisisnya seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami. Selamat berjuang, semoga sukses nanti di ujiannya. Ya, saya tahu sekarang ujiannya adalah dalam bentuk kalian belajar SFH ya, atau apa tuh, IFH, examination from home ya. Walaupun begitu kalian tetap harus semangat, harus belajar mandiri, jangan bergantung kepada orang lain, dan jangan sekali-kali menyontek atau membagikan jawaban, karena belum tentu apa yang kamu contek dan apa yang kamu berikan jawabannya itu adalah sama. Jadi bayangkan jika seumpamanya satu kelas hanya menyontek pada satu orang dan ternyata salah, maka satu kelas itu salah, dan itu merupakan suatu presiden buruk bagi kelas kalian. Dan tentunya kalian mahasiswa tidak seharusnya saling mencontek lagi ya, karena di sini benar-benar diuji kalian ya, kalian diuji bagaimana pengetahuan kalian terkait soal-soal atau materi-materi yang sudah kalian pelajari selama kuliah ini. Jadi saran saya adalah tolong dijaga martabatnya, karena ketika kalian menyontek maka itu kalian telah menurunkan martabat kalian ya. So demikian solusi 2019. Nah, bagaimana Pak solusi 2020? Ya, nanti setelah ujian akan saya coba bahas solusinya ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.